Presiden Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024 ditentang partai politik musuh pemerintah. Publis politikal baliho ala Jokowi dan Prabowo jelang Pilpres 2024. Efek dukungan pemilih Jokowi ke Prabowo, posisi Ganjar turun drastis. Hubungan Megawati dan Presiden retak. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan dalam program Resum Pojok Negeri Media. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Pro dan kontra mewarnai keputusan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe ikut campur urusan Pilpres 2024. Pernyataan Presiden Jokowi menuai polemik. Tak sedikit yang menganggap itu sebagai salah satu strategi untuk memuluskan langkah salah satu capres. Bahkan, Presiden Jokowi blak-blakan tidak akan netral. Presiden Jokowi pun dikecam, terutama dari kubu partai di luar koalisi pemerintah. Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk cawe-cawe terkait Pilpres 2024 mendatang. Ia menyampaikan niatnya untuk berpartisipasi aktif dengan alasan kepentingan nasional. Jokowi menekankan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan cara yang positif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut menegaskan bahwa pemilihan pada 2024 adalah hal yang sangat krusial dan penting untuk Indonesia. Bukan hanya tentang 5 tahun ke depan, tapi tentang masa depan Indonesia hingga 2030. Catat, Jokowi berjanji tidak akan memihak atau melakukan intervensi dalam pencalonan capres dan cawapres yang menjadi urusan partai politik, tetapi memastikan proses pemilihan berjalan demokratis, jujur, dan adil. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengungkapkan, ada 3 kesalahan mendasar dari jalan pikiran Presiden Jokowi kala menyatakan tak akan netral di Pilpres 2024. Ubedillah menilai Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden. Dia menjelaskan, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan yang mesti ditunaikan sesuai jadwal 5 tahun sekali. Secara moral politik kenegaraan, posisi presiden melekat sebagai pemimpin aparatur sipil negara. Ubedillah menyebut presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono serta Megawati Soekarno Putri, sudah mencontohkan bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik. Informasi kali ini kita masih ngomongin Presiden Joko Widodo terkait arah politik di Pilpres 2024 mendatang. Tapi bukan Pak Jokowinya, melainkan para pendukung dan relawannya. Di berita kedua ini, efek dukungan pemilih Jokowi ke Prabowo. Posisi Ganjar turun drastis. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diperkirakan telah mengalihkan dukungannya ke bakal calon presiden Prabowo Subianto. Bahkan hasil survei Litbang Kompas mencatat adanya pemilih Jokowi yang berpindah ke kubu Prabowo. Kendati demikian, angka pemilih Jokowi masih mayoritas memilih Ganjar Pranowo. Dukungan pemilih Jokowi kepada Ganjar yang awalnya 61% pada survei Januari 2023 turun menjadi 56,3% pada survei Mei 2023. Sementara pada periode yang sama, pemilih Jokowi yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sebanyak 21% dan meningkat menjadi 26,2% pada survei Mei 2023. Selain perubahan dari suara pemilih Jokowi di 2019,
Elektabilitas Ganjar juga tersalip oleh Prabowo pada survei Litbang Kompas per Mei 2023. Parameter hasil elektabilitas ini didapatkan dari hasil survei dengan pertanyaan bebas terkait semua tokoh yang memiliki potensi menjadi capres. Elektabilitas Prabowo mencapai 24,5%. Posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8%. Dan posisi ketiga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6%. Tidak bisa dipungkiri, sosok Presiden Joko Widodo masih punya pengaruh kuat dan PDI Perjuangan serta Ganjar Pranowo masih ketergantungan dengan Jokowi untuk mendulang suara. Survei Litbang Kompas menyebut PDIP sebagai partai dengan tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap Jokowi. Sebanyak 41,1% pemilih PDIP menyatakan akan memilih capres yang didukung Jokowi. Litbang Kompas juga menemukan relasi kepuasan publik terhadap Jokowi dengan suara PDIP. Semakin baik kinerja Jokowi di mata publik, maka suara PDIP semakin terdongkrak. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pengaruh Jokowi justru menjadi ancaman bagi PDIP. Karena Jokowi bisa saja membelokkan suara PDIP ke capres pilihannya. PDIP dan Ganjar perlu menjaga hubungan baik dengan Jokowi agar sebagian suaranya tak lari ke capres lain. Selain itu, menerka PDIP harus mendorong Jokowi untuk mendeklarasikan dukungan secara nyata ke Ganjar. Sementara, analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sharwi Chaniago, mengatakan pengaruh Jokowi memang besar dalam menentukan capres 2024. Merujuk survei Foxpol pada November lalu, Jokowi bisa memengaruhi 25% pemilih untuk mendukung capres tertentu. Di berita yang ketiga ini, kita masih membahas Presiden Joko Widodo yang kerap diisukan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan ada publis politikal baliho ala Jokowi dan Prabowo jelang Pilpres 2024. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Baliho besar berisi foto kebersamaan hubungan Megawati dan Presiden retak. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Saat penetapan Capres Ganjar Pranowo, Jokowi mendadak dikabarkan dan belum dilibatkan untuk dibahas sebagai penerus jadi presiden. Keduanya, Megawati dan Jokowi, dikatakan belum menemukan kesepakatan yang paripurna dalam penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres.
Ini diungkap dalam majalah Tempo. Majalah Tempo mengambil isu keretakan dua tokoh nasionalis ini sebagai tajuk utama. Jurnalis Tempo, Raimundus Rikang, menyebut sedikitnya ada 4 faktor yang menjadi penyebab retaknya hubungan Mega dan Jokowi. Keinginan Jokowi berperan aktif di masa kepemimpinan Presiden periode 2024 sampai dengan 2029 guna mengamankan sejumlah proyek strategis nasional yang telah dimulainya. Menjadi penyebab utama keretakan hubungan orang nomor 1 di Indonesia ini dengan ketua umum partai yang telah membesarkannya. Adanya kontrak politik Capres Ganjar Pranowo dengan Megawati dan PDI Perjuangan juga dianggap sebagai penyebab keretakan hubungan keduanya. Menentukan pendamping sama portofolio kabinet ya. Gue udah dapet sih apa-apa yang kira-kira didiskusikan, misalnya di pos mana. Rikang juga menyebut jika Jokowi tidak mendapatkan saham politik di kontrak politik Ganjar Pranowo, sementara Jokowi adalah endorse utama yang mengkampanyekan Ganjar Pranowo sebelum resmi diumumkan PDI Perjuangan. Jurnalis Tempo lainnya, Hussein Abri, juga menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi jembatan ancaman kandasnya hubungan mesra Mega dan Jokowi. Munculnya nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres potensial Prabowo Subianto juga menjadi penyebab. Bahkan Hussein menyebut ada operasi sejumlah kepala daerah sedang melakukan gugatan ke MK terkait batasan usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Operasi ini dianggap sebagai pelicin jalan Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gue dapat bocoran ya. Waktu itu Gibran sempat ditawari pindah partai. Widih, tempur dong ini kalau begini. Gerindra. Gerindra. Ke Gerindra. Karena Padahal kan yang naikin dia partai utamanya jadi wali kota Solo PDIP. Karena kan ini memang ya lagi-lagi kan karena tensi politiknya seperti ini ya, apapun cara strategi dipakai kan. Tapi belum mendapat jawaban lah kayak gitu. Nah selain itu ada opsi selanjutnya bocorannya, yaitu Prabowo Gibran. Apa? RI1, RI2? Iya. Kan nggak mungkin lah kan, undang-undangnya nggak bisa. Umur nggak 35 cukup kan? tahun. Umur Iya berapa? kan? tahun. Umur tuh Nggak maksimal cukup. minimal berapa? 35 tahun. 40 tahun. 40 kan? Gibran masih 35. 35. Makanya Ada operasi nggak? ada operasi tuh. Coba lu cek tuh nanti di MK tuh. Ada partai yang tegak lurus dengan Jokowi tuh kan. Oke, Nah, tegak lurus bersama Pak Jokowi. Itu tagline-nya ya. Tagline-nya tuh kan. Itu lagi menggugat Ke MK. ke JR berarti ya. JR. Lalu juga yang gue dengar ada beberapa kepala daerah yang umurnya di bawah 40 tahun itu lagi menggugat hal yang sama ke MK. Pernyataan ini didukung dengan sejumlah pertemuan antara Gibran dan Prabowo. Teranyar, Gibran menyambut kedatangan Prabowo saat kunjungan kerja. Keduanya bahkan menggelar makan malam bersama. Pertemuan ini juga dihadiri relawan Prabowo. Buntut dari pertemuan ini, Gibran harus mendapat teguran dari DPP PDI Perjuangan. Lantas, bagaimana kelanjutan isu keretakan hubungan Megawati dan Jokowi jelang Pilpres 2024? Ikuti terus perkembangan informasinya di YouTube Pojok Negeri Media. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.